kita amati itu bahwa kita harus memiliki perasaan bahagia. Di saat kita meninggal kepada dunia, kita telah berkumpul bersama-sama di dalam perayaan Natal, di hari ulang tahun, Tuhan Yesus yang kata saya kembali. Jadi jangan sampai dengan sesuatu yang menunjukkan saya bahagia kalau saya melakukan ini dan itu, lalu perbuatan kita ini itu hilang. Jangan sampai itu terjadi di dalam segenap kehidupan. Jadi mari kita utamakan juga bagaimana persekutuan kita dengan Allah. Kalau di hari ulang tahun kita sangat bahagia kalau ada perkumpulan. Lalu selain dari kita ya sudah membayangkan pasti makan enak-enaknya gitu ya. Apakah kita cuma perkumpulan makan enak dan sebagainya? Tetapi selalu ada doa syukurnya. Kita mendoakan orang yang berkorban. Sebab itu saudara, demikian halnya di hari ulang tahun Yesus Kristus yang kita percaya sembah dalam hidup ini, dalam perkumpulan orang-orang percaya dengan suatu ibadah yang dapat dilaksanakan, itulah ungkapan syukur yang dapat kita nyatakan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati kita yang bahagia, yang menambahkan akan hal itu. Begitu, marilah kita senantiasa mengamati akan hal itu. Mengupayakan apakah itu ada di dalam hidup kita. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat dan menonton bersama apa yang kita akan perhatikan atau apa yang perlu kita renungkan dengan arti dari kebahagiaan Natal sebagai kita. Yang perlu kita renungkan dalam arti kebahagiaan Natal di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kelahiran Yesus telah menyatakan kasihnya kepada kita. Itu yang perlu kita renungkan dalam kebahagiaan kita. Karena kelahiran Yesus itu telah menyatakan kasihnya kepada saya dan saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Allah sudah menyatakan kasih kepada saya dan saudara. Kalau kita pernah mengamati, tiba-tiba ada seseorang yang pernah menyelamatkan kita pada saat kita berhadapan dengan suatu bahaya. Ada orang yang berusaha untuk menyelamatkan kita sehingga kita terhindar dari bahaya. Apa yang kita lakukan? Orang ini sudah menyelamatkan kita. Yang seharusnya kita harus berterima kasih. Lalu kita katakan, orang ini karena dia telah mengasihi kita. Dia tidak mau kita akan berhadapan dengan suatu bahaya. Dia berusaha untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang dilakukan oleh Allah kepada saya dan saudara. Dia mengasihi kita. Karena dia tidak mau kita akan binasa. Di dalam dia mengasihi kita, dia telah menyelamatkan kita. Jadi ada keselamatan yang bisa memberikan kepada kita, sehingga kita akan terhindar dari maut. Hal yang perlu kita renungkan di sini adalah apa respon kita terhadap kasih Allah itu kepada saya dan saudara. Bagaimana respon kita terhadap dia? Apakah kita ini menghargai kasih yang diberikan kepada kita? Seperti apa yang saya katakan dengan contoh tadi, ada orang yang tiba-tiba menyelamatkan kita pada saat
begitu saja. Tidak ada sikap kita untuk berterima kasih kepada orang itu. Tidak ada kata-kata yang harus kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan berusaha untuk menyatakan kata yang tentunya akan menyenangkan orang yang sedang mendengarkan. Dan ketika orang mendengarkan kita seperti itu, siapa yang tidak senang? Pasti kita senang. Ketika orang menyatakan kasihnya kepada kita, di antara satu dengan lain, antara orang yang ada menyatakan kasih. Saya percaya bahwa di dalam dia menyatakan kasih itu, di dalamnya itu pasti ada perasaan bahagia. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Di dalam orang menyatakan kasihnya kepada saya dan saudara, perlu kita merasakan perasaan bahagia itu di dalam hidup kita. Bukan dipaksa-paksa dengan perasaan bahagia itu. Ketika ada suatu nikah langsung hilang seperti itu. Bagi orang yang percaya, perasaan bahagia, perasaan sukacita itu terus menerus Allah inginkan akan selalu ada di dalam segenap kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini respon kita terhadap kasih yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tetap memiliki suatu perasaan bahagia dengan apa yang dilakukan kita. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita lakukan dengan arti kebahagiaan Allah bagi kita? Yang kedua adalah kelahiran Yesus menyatakan hidup kekal. Kelahiran Yesus menyatakan hidup kekal. Hidup kekal dapat diperoleh oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Hidup kekal itu tidak akan diperoleh bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan hidup kekal itu akan diperoleh oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang telah bangkit. Jadi hidup kekal itu akan diperoleh setiap orang yang mengimani. Hidup kekal itu ada, percaya dengan apa yang dicatat oleh Alkitab. Jadi iman yang ada di dalam kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah melihat Allah secara fisik. Ya. Siapa yang pernah melihat Yesus? Tidak pernah. Kita hanya melihat dalamnya. Ya, belum tentu seperti itu, belum tentu itu dia. Kita tidak pernah melihat, tetapi kita percaya. Dan kita jangan hanya puas untuk hanya mengatakan tentang dia, tentang Allah, tentang Yesus. Kalau saya mengatakan tentang dia, tentang kelahirannya seperti ini, waktu dia dalam proses dewasa, umur 12 tahun, ya seperti ini dengan ayahnya dan ibunya. Sejak dewasanya dia bersama dengan murid dan sebagainya. Lalu dia mati, dia bangkit, lalu dia hidup kembali. Ya, kita puas karena kita sudah mengetahui dengan cerita itu. Tapi tidak. Hal yang kita perlu renungkan di sini adalah karena kita mengamati kehidupan kita, bahwa kita hidup bergantung dengan Allah. Itu yang terpenting. Jangan hanya cukup untuk mengenal tentang Yesus, tetapi marilah kita merasakan bahwa hidup kita ini bergantung kepada Allah. Seperti seorang anak yang hanya bergantung terhadap orang tuanya, yang selalu berada dalam nama orang tuanya. Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa arahan dari orang tua, tanpa perintah dari orang tua, tanpa petunjuk dari orang tua.
sebenarnya hidup kita kepada Allah. Sebagai bapak, kita sebagai anak. Dan hari ini, saya percaya bahwa kita juga telah merasakan akan hal ini dengan sekian lama kita menjadi orang. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 5 ayat yang 24. Di sana mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak perlu dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Menjadi dasar di dalam kehidupan kekal yang Tuhan telah siapkan kepada manusia. Kalau kita telah percaya kepada Tuhan, kita sudah berpindah dari hukuman. Di dalam segala apa yang kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita dapat menyelami, mengerti bahwa hidup kekal itu akan ada. Hidup yang kita miliki di dunia ini bersifat sementara. Itu artinya ada harapan bagi saya dan saudara. Ada harapan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa Allah menyediakan suatu hidup kekal. Jadi ketika kita mencermati akan hal itu, apakah kita punya perasaan bahagia? Walaupun saya sakit-sakit ini, walaupun saya menderita ini, walaupun saya seperti apa di dunia ini, tidak seperti si A, tidak seperti si B, keadaan saya seperti ini, mungkin orang yang terhinaskan, mungkin orang yang selalu hidup dalam prihatin orang lain, tetapi ingatlah yang menjadi komitmennya, dia meyakinkan bahwa ada harapan. Dia akan mendapat suatu hidup kekal dalam hidup. Dia punya perasaan bahagia untuk menjalani hidupnya seperti apapun yang dijalani. Dia tetap punya perasaan bahagia. Kenapa? Karena dia sedang mendapatkan suatu hidup kekal. Kalau orang yang menikah, kamu pergi ke Berau, bagus betul di sana, luar biasa, kita mau ke sana. Ada harapan yang paling menyenangkan. Misalnya seperti itu. Jadi pasti ada sikap kita. Ada respon yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena orang sudah memberitahukan sesuatu hal yang menyenangkan kita di sana. Ada suatu harapan yang bahagia. Jadi mendengar akan hal itu, perasaan bahagia itu akan kita rasakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedua hal ini adalah kita menemukan arti dari kebahagiaan apa. Jadi yang pertama, bahwa kelahiran Yesus telah menyatakan kasih kepada saya dan saudara. Kelahiran Yesus telah menyatakan akan hidup kepada saya. Apa yang harus kita jalani ketika kita mengetahui akan itu? Apa yang harus kita ikuti, jalani ketika kita selalu merenungkan akan itu? Mari kita senantiasa hidup pada Tuhan. Mari kita senantiasa menghormati Allah Yesus sebagai Raja yang akan datang. Merasa gembira akan merasa gentar ketika kita akan berhadapan dengan Allah sebagai hakim di saat ini. Dan mari kita senantiasa akan memuliakan sepanjang masa hidup. Allah sudah memberi hidup yang berharga sekali bagi kita, yang membuat saya dan saudara ini sangat berbahagia. Apa sebaliknya? Hidup yang berharga saya dan saudara kembalikan kepada Allah, itu menjadi pertanyaan. Nah, ketika kita memberi satu hidup yang berharga bagi Allah, maka Allah itu akan sangat senang. Allah itu akan bahagia. Ada amin.
Mari kita berdoa.